Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini dalam rangka rekrutasi lab control N306, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara pengoperasian LabVIEW dengan baik dan benar. Tentu saja mulai dari penginstalan dan juga pemrograman sederhana, mulai dari pengenalan front panel pada LabVIEW dan juga blok diagram pemrograman pada LabVIEW itu sendiri. Kenapa harus LabVIEW? Karena LabVIEW ini merupakan senjata utama bagi lab control N306. Yang tentu saja nantinya bersinggungan dengan praktikum yang nanti akan diberikan oleh kalian semua. Jadi untuk kalian yang penasaran mengenai lab control digital ini, kalian bisa mengikuti rekrutasinya yang tentu saja dibuka sampai 1 minggu ke depan mungkin kalau nggak salah. Jadi langsung saja untuk cek Mading N306 atau langsung datang ke lab langsung N306 untuk minta softwarenya, itu lebih bagus dan lebih baik. Oke, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana untuk menginstal software LabVIEW, yang tentu saja software ini didapat dari lab, dan langsung saja kita coba untuk install di PC saya. Oke, kali ini saya akan menginstal software LabVIEW 2013 pada PC saya. Nah, untuk sekedar informasi saja, ada 2 versi. Yang pertama adalah ini yang telah terekstraksi, yang kedua kemudian ada yang dalam bentuk .iso. Nah, kalian boleh pilih antara keduanya, bisa minta juga nanti di lab N306 tentunya. Oke, langsung saja kita coba install LabVIEW. Nah, sebelumnya sambil kita menginstal software ini, informasi yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah software ini merupakan software kontrol sebetulnya, tapi sekarang itu sudah mulai banyak pengaplikasinya di bidang yang lainnya tentunya. Oke, kita leave kosong saja. Sebelumnya kita cek. Nah, ini kita kosongkan saja. Jadi nanti untuk selanjutnya next, kemudian next. Kita unchecklist dan next, kita exit, next. Nah, oke, sambil menunggu instalasi saya akan menjelaskan beberapa mengenai software LabVIEW ini. Jadi yang pertama, software LabVIEW ini adalah software yang sangat fleksibel kali ini, karena di dalamnya kita bisa melakukan kontrol terhadap plan tertentu. Tentu saja hal ini karena pada dasarnya LabVIEW ini merupakan software yang digunakan untuk mengontrol sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, sekarang itu sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi yang lain selain untuk mengontrol. Nah, jadi kalau secara garis besar yang kami ketahui adalah untuk LabVIEW yang pertama bisa untuk melakukan simulasi, kemudian yang kedua kontrol, yang ketiga monitoring, atau gabungan antara simulasi kontrol, simulasi monitoring, ataupun kontrol monitoring. Nah, kali ini untuk yang akan kami presentasikan kepada kalian semua adalah basicnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana interface human machine interface dari LabVIEW, kemudian contoh pemrograman sederhana dari LabVIEW itu sendiri. Nah, LabVIEW ini juga banyak digunakan selain untuk kontrol monitoring dan simulasi tadi, juga ada image processing yang nantinya bisa digabungkan dengan kontrol juga. Kemudian apalagi ya, afiliasi dengan MATLAB juga sudah bisa. Jadinya ada namanya toolkit MATScript RT. Nah, MATScript RT itu nanti kalian bisa melakukan operasi pada MATLAB, tentu saja dengan diubah gitu ya, bagaimana cara diubah variabel-variabelnya, codingannya jadi berafiliasi dengan LabVIEW, sehingga nanti LabVIEW itu nggak cuma LabVIEW saja gitu, tapi bisa berkomunikasi dengan software lain, MATLAB juga Multisim tentunya.
Ya oke, akhirnya instalasi selesai. Next. No. Oke. Wih. Oke, jadi tadi kita habis restart PC kita. Nah, sekarang kita akan buka software LabVIEW yang telah kita install. LabVIEW 2013. Nah, oke, kita langsung launch aja. Launch LabVIEW. No. Nah, nanti untuk registered versionnya kalian bisa bikin sendiri, nanti bisa dicek, bisa dibuat manual, bisa ya itulah pokoknya. Nah, jadi kayak gini, ini adalah tampilan awal view. Ini adalah tampilan awal view-nya. Kita close aja, terus file, new VI. Nah, oke. Ini adalah tampilan front panel, atau mungkin bisa dikatakan sebagai HMI-nya, Human Machine Interface-nya. Kemudian ini ada bagian front panelnya, front panel itu HMI-nya. Nah, kemudian ini adalah block diagram. Nah, dalam block diagram ini adalah penempatan aplikasi software review ini akan berjalan seperti apa. Kemudian untuk front panel merupakan tempat yang di dalamnya nanti terdapat input-output yang kita inginkan. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba sederhana saja, membuat penjumlahan sederhana menggunakan memory control. Oke, nah kita setting awal pada review adalah setiap input-output yang ditempatkan pada front panel akan menjadi icon di block diagram. Tapi karena ini terlalu besar, kita akan coba delete view as icon. Nah, view as icon kita checklist, maka dia akan menjadi lebih kecil, sehingga ini bermanfaat untuk operasi yang sangat banyak. Untuk mengubahnya secara permanen, kalian bisa pada tools, kemudian option. Block diagram. Nah, place front panel terminal as iconnya kita checklist, kemudian oke. Maka untuk setiap input dan output pada sistem ini akan menjadi bukan icon lagi. Oke, ini adalah pemrograman sederhananya. Kita anggap saja kita sambungkan slide dengan memory. Nah, lalu sebelumnya kita coba setting. Nah, kita akan coba setting skalanya maksimum 100, minimumnya oke. Nah, kemudian ini akan kita coba ganti nilainya menjadi 20 dan kita start. Nah, jadi fungsi dari tombol pertama ini adalah untuk melakukan running program sebanyak 1 kali. Kemudian ini adalah untuk berkali-kali, continuously, ini sekali. Kemudian untuk stop, abort execution, itu membatalkan progres yang telah berjalan. Kemudian ini adalah pause, jadi ketika kita run, kita dapat menyetopnya pada posisi tertentu. Ini hanya untuk objek saja, jadi yang perlu kalian tahu hanya poin ini. Kemudian untuk pada posisi block diagram, highlight execution ini untuk mengetahui untuk tracing program sudah sampai mana. Kita akan coba kemudian probe ini untuk mengetahui nilai dari wiring tertentu. Oke, sebelumnya dijelaskan bahwasanya LabVIEW ini menggunakan G-code atau graphical programming. Kemudian ini untuk clean up diagram, jadi dia membuat istilahnya lebih rapih. Untuk operasi yang sedikit sangat efisien, tapi ketika lebih rumit lagi maka efisiensinya akan turun juga, lebih jelek.
gitu. Nah, kita akan coba run. Nah, oke, karena tidak ada operator loop sama sekali, maka sistem hanya akan berjalan sebanyak satu kali. Nah, loop itu apa? Jadi loop itu pengulangan. Jadi nanti dalam review ada dua loop. Yang pertama adalah for loop. Nah, kita akan coba lihat bagaimana beda for loop dan while loop. Kita masukkan. Kemudian untuk for loop create control lagi. Nah, oke. Nah, ini kita gunakan ini, kita coba kita ganti dua. Kemudian kita run dengan highlight execution. Maka ya sistem berjalan. Harusnya kalian lebih bisa melihat lagi bahwasanya sistem ini berjalan hanya sesuai dengan numeriknya. Jadi ketika numerik 2, maka sistem akan berjalan sebanyak 3 kali, mulai dari poin 0, 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, ini untuk numerik yang 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba ganti for loop ini. Nah, jadi for loop itu dia mengulang sebanyak n plus 1 kalinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya replace with while loop. Nah, while loop ini dia ada dua kondisi, continue stop is true atau continue is true. Untuk stop is true, maka ketika kita run, kemudian ini harus kita create control. Ketika kita run, maka dia akan berjalan terus menerus sampai tombol stop kita nyalakan. Nah, pengoperasannya itu mirip dengan run continuously, hanya saja dia itu bisa kita stop sewaktu-waktu. Kalau run continuously kita bisa abort. Beda stop dengan abort adalah ketika abort berarti sistem akan berhenti pada posisi di mana dia sedang tracing. Nah, ketika kita berbicara stop, maka sistem akan berhenti pada akhir pemrosesan itu sendiri. Oke, perlu diketahui juga bahwasannya software LabVIEW ini bukan tracing sebuah operasi dari kiri ke kanan, melainkan dari posisi dari nilai node, dari poin, dari node yang memiliki nilai terlebih dahulu. Sederhananya kita akan coba membuat dua kali penjumlahan antara numerik 1, numerik create constant saja. Perbedaannya create control dan create constant. Ketika create control, maka dia akan muncul di front panel. Control Z. Namun apabila kita create constant, maka dia hanya akan muncul di block diagram. Oke, kita tambah plus 10. Kemudian untuk yang kedua, kita tambah lagi dengan 10. Create constant 10. Kemudian operasi yang terakhir kita akan kurangi dengan 20. Create constant 20. Untuk mengetahui bagaimana pengoperasiannya secara mendetail lagi, nah kita tracing software itu seperti ini. Ini sederhananya saja, jadi supaya tahu bagaimana sebetulnya LabVIEW ini bekerja. Nah, oke. Nah, kemudian kita highlight execution, lalu kita gunakan probe. Retrain wire values, probe juga sama. Run. Nah, ini merupakan pertama, baru yang terakhir. Nah, di sini kita bisa probe watch window, kita bisa tahu nilainya berapa. Nah, jadi LabVIEW akan melakukan tracing terhadap poin-poin yang memiliki nilai paling awal, yaitu numerik, konstan yang pertama 10 ini, kemudian 10 ini, kemudian 10 yang kedua, kemudian 20, baru setelah itu operasi yang positif ini dilaksanakan.
karena dua nilainya telah terpenuhi, sehingga operasi ini dilakukan, kemudian lanjut ke operasi berikutnya. Seperti itu hingga di akhir dikeluarkan pada slide. Nah, begitu pula dengan posisi stop ini, apabila dia selalu false, maka dia akan selalu berputar. Stop, dia akan berhenti. Nah, seperti itu. Prop watch window. Fungsi dari prop watch window ini untuk mengetahui nilai pada wiring tertentu. Restriksi pada live view adalah apabila posisi tipe data dari input dan output tipe data dari input berbeda, maka dia tidak bisa dijalankan. Contoh, string konstan. Nah, kita akan coba menjumlahkan dengan string, maka seharusnya tidak bisa. Nah, tidak bisa karena string basically adalah karakter, kumpulan karakter atau kumpulan karakter. Seperti itu. Sedangkan untuk penjumlahan itu harus integer. Harus bilangan yang memiliki nilai, baik itu integer ataupun float ataupun real ataupun yang seperti itulah. Nah, ketika kita run maka akan muncul errornya di mana? Jika kita klik 2 kali maka akan menunjukkan poin mana yang rusak. Seperti itu. Kemudian untuk menghilangkan wiring yang rusak tersebut kita bisa menggunakan Ctrl B kita hilang. Kemudian kita bisa konstan kembali. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini kita bisa melakukan tracing juga. Proses pertama yang dilakukan itu apa? Pertama adalah dia mengecek apakah nilai loop ini true atau false. Ternyata stop bernilai false, maka dia akan lanjut ke operasi selanjutnya. Operasi selanjutnya adalah setiap nilai yang paling pertama akan di-run, kemudian yang sudah memiliki keduanya ini yang selanjutnya akan di-run. Step over, lalu selesai. Nah, ketika dia sudah sampai di output ini sudah selesai. Seperti itu. Selesai. Oke, mungkin itu saja dulu perkenalan dari live view ini sendiri. Untuk toolkitnya hanya baru install basic saja, sehingga untuk selanjutnya adalah advanced signal processing, dimana nanti kalian bisa melakukan pemrosesan sinyal, baik sinyal suara, sinyal sinusoidal, seperti itu. Kali ini baru ada poin-poin kecil saja. Nah, nantinya untuk yang selanjutnya adalah simulasi. Jadi untuk perkenalan kali ini pengenalan mengenai live view itu sendiri, bagaimana tracing programnya, restriksi apa saja yang tidak boleh dilakukan, kemudian fungsi dari tombol-tombol yang ini, lalu mengubah icon pada operasi block diagram agar menjadi hanya poin-poin kecil saja yang berfungsi untuk mempermudah kita ketika pengoperasiannya lebih banyak. Oke, buat kalian yang berminat langsung saja datang ke N306, cek mading jangan lupa, dan sampai jumpa.